Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul sumber modal. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Saniatul Khair, NIM 190502085. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua Yunela Sopa, pemateri ketiga Rizwandi. Oke, langsung saja saya akan membacakan materi pertama yang berjudul pengertian dan pembagian modal. Pengertian modal menurut para ahli adalah, menurut Profesor Baker, modal dapat diartikan sebagai barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada di dalam neraca bagian debit, maupun berupa daya beli ataupun nilai tukar barang-barang yang tercatat di neraca bagian kredit. Menurut Lawrence J. Gitman, modal adalah pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan ataupun setiap hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. Menurut Bambang Rianto, modal merupakan hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Menurut Dr. Mokjad, modal dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan dasar. Modal normalnya dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak membuat serta menjual sesuatu atau berupa paten, mesin-mesin, dan gedung-gedung. Sumber modal perusahaan. Modal pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu dari perusahaan internal dan dari luar perusahaan eksternal. Yang pertama, perusahaan internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, perusahaan eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas atau yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Jenis-jenis modal perusahaan. Yang pertama, pinjaman. Pengertian modal pinjaman merupakan setiap modal yang didapatkan dan hasil pinjaman kepada pihak luar perusahaan. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri merupakan setiap modal yang berasal dari modal sendiri. Secara umum, modal sendiri dapat digunakan dengan modal internal. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunela Sopa, NIM 190502062. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang sumber modal utang konvensional dan syariah. Langsung saja ke materi. Keputusan dalam menentukan sumber pendanaan merupakan keputusan yang penting karena terkait dengan biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan biaya modal yang seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Di Indonesia, terdapat dua sistem perbankan, yaitu prinsip konvensional dan syariah. Perbedaan kedua prinsip ini adalah tingkat pengembalian atau return yang akan diterima oleh pihak bank. Return yang akan diterima bank konvensional berupa bunga, sedangkan return yang diterima bank syariah adalah bagi hasil yang telah disepakati. Adanya perbedaan konsep yang diterapkan pada kedua sistem perbankan di Indonesia ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pembiayaan hutang jangka pendek dengan prinsip mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan dilihat dari biaya modalnya. Penelitian ini merupakan studi kasus yang hanya meneliti perbedaan
biaya modal hutang pada kedua sistem perbankan tersebut di PT Trihasta Pratama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa neraca keuangan dan laporan laba rugi PT Trihasta Pratama serta proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, biaya modal bersih, biaya modal hutang perusahaan, dan tingkat pembagian hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya modal hutang di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan biaya modal hutang di bank konvensional. Jika perusahaan meminjam di bank syariah, biaya modal yang harus dikeluarkan sebesar 8,85%, sedangkan jika perusahaan meminjam di bank konvensional, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 9%. Hal ini disebabkan pada bank syariah terdapat sharing risiko di antara perusahaan dan bank, sedangkan pada bank konvensional, risiko hanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reswandi dengan NIM 1905020884. Baik, saya di sini sebagai pemateri ketiga dari tugas manajemen keuangan yang akan membahas tentang sumber modal sendiri, baik itu dari bank konvensional maupun dari bank syariah. Yang pertama di sini adalah yang kita bahas itu adalah jenis sumber dana bank konvensional. Yang pertama itu adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yang dimana sumber dari dana bank itu sendiri adalah dari pemilik saham tersebut atau pemilik bank tersebut, yang dimana pembagian dari modal bank sendiri itu adalah yang pertama itu ada namanya modal saham, tambahan modal disetor, ada di sana cadangan, dan yang keempat itu adalah laba. Jenis yang kedua di sini adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional, dan ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membayar operasinya dari sumber dana ini. Bagian-bagian dari dana yang bersumber dari masyarakat luas adalah, yang pertama itu adalah giro, yang kedua itu tabungan, yang ketiga itu adalah simpanan berjangka. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana yang bersumber dari lembaga lain ini, yang pertama itu ada pinjaman dari Bank Indonesia, yang kedua pinjaman dari bank lain di dalam negeri, yang ketiga itu repurchase agreement, yang keempat fasilitas diskonto, dan yang kelima itu pinjaman subordinasi, keenam pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan yang ketujuh itu adalah obligasi. Baik, di sini kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang jenis sumber dana bank syariah. Yang pertama di sini adalah modal, yang dimana sebagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal, karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Kemudian yang kedua itu adalah rekening giro. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Terus di sini yang ketiga itu adalah ada rekening tabungan. Rekening tabungan ini berupa ada wadiah atau titipan, ada qard atau pinjaman kebajikan,
Yang ketiga itu ada mudharabah atau bagi hasil. Kita lanjut ke sumber bank syariah. Yang keempat itu adalah rekening investasi umum atau investasi tidak berwujud. Yang kelima itu adalah rekening investasi khusus. Dan yang terakhir itu adalah obligasi syariah. Sekian, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.